Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil kinerja kami dari mata kuliah PKN yang berjudul Hak Pilih, Pemilu, dan Anti Korupsi. Mewujudkan keadilan demokrasi, hak politik WPP, yaitu warga binaan pemasyarakatan dalam pemilu. Sebelum saya mulai, saya akan menjelaskan anggota saya dulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Muhammad Rizky Ardiono. Kemudian ada rekan saya, yaitu Fadli Saputra. Kemudian ada Maria Raweni Mode. Dan yang terakhir ada Hasan Bisri Siregar. Kita masuk ke rumusan masalah. Jadi ada 3 rumusan masalah di sini. Yang pertama, tantangan yang dihadapi oleh WBP dalam pelaksanaan hak politik. Yang kedua, landasan hukum di Indonesia mengatur hak politik bagi WBP. Dan yang terakhir atau yang ketiga, apa saja langkah-langkah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik WBP dalam pemilu. Pendahuluan, warga binaan pemasyarakatan atau bisa disebut sebagai WBP di Indonesia seringkali terpinggirkan dari proses politik, khususnya dalam pemilihan umum. Meskipun mereka secara hukum memiliki hak untuk berpartisipasi sebagai pemilih, permasalahan utamanya adalah permasalahan utama yang dihadapi oleh WBP mencakup kurangnya akses terhadap informasi pemilu, pandangan negatif dari masyarakat terhadap narapidana, dan minimnya sosialisasi mengenai pentingnya hak suara bagi mereka. Situasi ini berisiko menyebabkan rendahnya partisipasi politik WBP, sehingga kewajiban demokrasi yang seharusnya menjadi hak setiap individu tidak dapat terwujud secara optimal. UUD 1945 dan Hak Asasi Manusia. Pengaturan hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dilihat dari ketentuan dalam pembukaan dan pasal-pasal dalam setelah amandemen. Hasil amandemen Undang-Undang 1945 memberikan suatu titik terang bahwa Indonesia semakin memperhatikan dan menjunjung nilai-nilai hak asasi manusia atau HAM yang selama ini kurang memperoleh perhatian dari pemerintah. Pengaturan tentang hak asasi dalam Undang-Undang 1945 yaitu bahwa hak asasi manusia bukanlah sebebas-bebasnya, melainkan dimungkinkan untuk dibatasi sejauh pembatasan itu ditetapkan dengan undang-undang. Pembatasan sebagaimana tertuang dalam pasal 28J itu mencakup sejak pasal 28A sampai dengan pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karenanya, hal yang perlu ditekankan di sini bahwa hak-hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak ada yang bersifat mutlak, termasuk hak asasi yang diatur dalam pasal 28I ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pembentuk UUD 1945 yang menyatakan bahwa hak asasi manusia dapat dibatasi juga diperkuat oleh penempatan pasal 28J sebagai pasal penutup dari seluruh ketentuan yang mengatur tentang hak asasi manusia. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Fadli Saputra. UU Pemilu dan Hak WBP. Negara Indonesia selaku negara demokrasi yang peduli terhadap urgensi hak asasi politik rakyat, termaksud kebebasan elektoral warga negara, yaitu hak memilih dan dipilih sesuai dengan pasal 43 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. HAM menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilu berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, peraturan dan kebijakan terkait partisipasi WBP dalam pemilu. Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat untuk membina
pembinaan mengarahkan warga binaan permasyarakatan WBP atau yang kita kenal dengan narapidana agar lebih memiliki perilaku yang lebih baik dan mampu memberi bimbingan dari petugas dengan tujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan yang terjalin antara narapidana dan masyarakat. Narapidana mempertahankan status mereka sebagai warga negara Indonesia, tetap memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi, termasuk menggunakan hak pilih mereka bahkan ketika berada di balik jeruji besi. Di sini ada hambatan dan tantangan dalam pelaksanaan hak politik WBP. Hambatan dari petugas ialah dalam pelaksanaan pembinaan narapidana, penting bagi para petugas untuk memiliki semangat kerja yang tinggi dalam menjalankan tugas mereka. Dengan demikian, proses pembinaan narapidana dapat berlangsung dengan efektif dan memberikan bimbingan yang tepat kepada para narapidana. Lalu ada hambatan dari narapidana, ialah salah satu hambatan yang muncul dari pihak narapidana adalah kurangnya kesadaran mengenai tujuan dari program pembinaan yang diterapkan. Banyak di antara mereka yang masih memandang diri sebagai individu yang terhukum akibat tindakan kriminal, sehingga merasa sulit untuk diterima kembali oleh masyarakat. Dan yang terakhir adalah hambatan dari masyarakat. Ketika narapidana kembali ke masyarakat setelah menyelesaikan masa hukuman di lembaga permasyarakatan, mereka sering menghadapi berbagai hambatan. Salah satunya, tantangan yang muncul adalah stigma negatif dari masyarakat, di mana lembaga permasyarakatan masih sering dianggap sebagai penjara yang hanya menampung individu-individu jahat. Ada anggapan bahwa butuh seseorang yang pernah melakukan kesalahan akan terus mengulangi perilaku buruknya. Maka yang tadi hambatan, lalu ada solusinya. Solusi dan langkah-langkah untuk memperbaiki hak pemilu bagi WBP adalah yang pertama, memberikan kesadaran politik. Kesadaran politik mengenai partisipasi dan pemanfaatan hak suara di kalangan masyarakat, khususnya warga binaan permasyarakatan, sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan. Masyarakat yang memahami nilai hak suara cenderung lebih aktif dalam berpartisipasi dalam pemilu. Lalu ada sosialisasi pendidikan pemilih. Sosialisasi berfungsi sebagai alat bagi individu yang telah ditetapkan sebagai pemilih untuk memperoleh akses informasi mengenai aspek-aspek penting dalam dunia kepemiluan. Dan yang solusi terakhir adalah aksesibilitas TPS. Aksesibilitas merujuk pada kemudahan yang disediakan oleh penyelenggara pemilu bagi pemilih untuk dapat hadir di tempat pemungutan suara atau TPS. Setiap individu dalam masyarakat berhak mendapatkan akses yang memadai dalam proses pemilu. Selanjutnya kesimpulan. Penelitian ini menyoroti pentingnya pengakuan dan perlindungan hak politik bagi warga binaan permasyarakatan atau WBP di Indonesia, yang meskipun secara hukum memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, seringkali terpinggirkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya akses terhadap informasi, stigma sosial, dan minimnya sosialisasi mengenai hak suara. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan partisipasi politik WBP diperlukan langkah-langkah konkret seperti peningkatan sosialisasi tentang hak suara, kolaborasi dengan lembaga permasyarakatan dan Komisi Pemilihan Umum atau KPU, serta pendidikan pemilihan yang efektif. Dengan membangun kesadaran politik di kalangan WBP, mereka dapat berkontribusi konstruktif dalam kehidupan demokrasi, baik selama masa hukuman maupun setelahnya. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan wawasan baru tentang hak politik WBP, tetapi juga mendorong perubahan sosial yang positif yang dapat meningkatkan keterlibatan WBP dalam proses demokrasi di Indonesia. Implementasi rekomendasi yang diusulkan akan sangat berpengaruh dalam memastikan bahwa hak-hak politik WBP dihormati dan dilindungi, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dalam kehidupan politik negara. Sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.